Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai aplikasi Active Packaging pada produk pangan olahan. Ini dilakukan sebagai UTS pada mata kuliah Teknik Pengemasan. Sebelumnya saya izin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Riza Anur Fauzi, NPM 2401110170057. Baik, di sini saya mengambil satu referensi dari sebuah jurnal yang berjudul Evaluation of Oxygen Absorber on Antimicrobial Preservation of Lasagna Type Fresh Pasta Under Vacuum Pack. Jadi ini merupakan satu jurnal yang membahas mengenai evaluasi dari oksigen absorber, sejauh mana dia dapat menghambat pertumbuhan nanti Staphylococcus spp, terus kemudian hamir, jamur, terus kemudian ada juga yang lainnya lah, nanti dibahas di next slide. Jurnal ini merupakan disusun oleh Renata Souza Cruz, Nilda de Fatima Ferreira Soares, dan Nilio Jose de Andrade dari Universitas Federal de Vicosa. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan, introduction, di mana di sini disebutkan bahwa mikrobiota atau mikroba-mikroba yang tumbuh itu bisa terjadi karena adanya oksigen. Jadi di sini di poin pertama disebutkan bahwa oksigen dapat menjadi salah satu penyebab timbul atau adanya pertumbuhan mikroba. Khususnya mikroba yang aerob ya tentunya. Terus di sini disebutkan di poin kedua bahwa salah satu teknologi atau usaha untuk mengurangi pertumbuhan mikroba ini dengan cara menekan oksigen itu menggunakan active packaging. Jadi teknologinya namanya active packaging. Jadi teknologi active packaging ini memungkinkan adanya interaksi antara kemasan dan si produk. Jadi si kemasan ini nanti ditambahkan semacam agent atau ya semacam agent seperti misalnya ethylene absorber, terus kemudian CO2 absorber, O2 absorber yang menghambat nanti adanya gas-gas atau misalnya zat-zat lain yang tidak diinginkan. Jadi secara aktif menekan pertumbuhan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Untuk oksigen absorber ini juga dikenal dengan deoxidizer atau oksigen scavenger, jadi nama lainnya. Untuk bahannya sendiri, O2 absorber ini bisa terdiri dari bahan berikut atau campuran kombinasi bahan berikut. Ada bubuk besi, iron powder, terus kemudian ada ascorbic acid, ada photosensitive polymer, ada juga dari enzim dan yang lainnya. Jadi yang penting bisa menghambat oksigen gitu. Terus kenapa sih harus menggunakan O2 absorber ini? Karena tadi disebutkan bahwa oksigen ini dapat menjadi penyebab timbulnya pertumbuhan mikroba. Jadi dalam bakery product, salah satunya pasta termasuk dalam bakery product. Ini katanya disebutkan bahwa kapang itu atau jamur itu salah satu agent pembusuk yang paling banyak gitu, paling mayor ada gitu. Nah, terus di sini katanya mau mengevaluasi, tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi adanya pertumbuhan kapang dan hamir, Staphylococcus spp, total coliform, dan E. coli pada lasagna. Jadi lasagna ini adalah salah satu tipe dari pasta.
Membahas tentang lasanya, di sini disebutkan ada pengertiannya bahwa lasanya ini merupakan salah satu hidangan dari Italia. Jadi terdiri dari beberapa layer atau lapis tipis ya. Ini bisa diisi dengan ragu atau campuran antara daging dan saus tomat dan juga sayuran lain. Terus kemudian bisa juga ditambahkan keju, mungkin juga mengandung ricotta dan parmesan, terus bumbu, kemudian ada juga spices seperti misalnya garlic, bawang putih, oregano, dan basil. Nah, ini di kanan adalah olahan yang sudah dimasak, kemudian ini adalah yang bawah kiri itu lasanya yang masih mentah. Next, di sini kita masuk ke material, bahan, dan metode yang digunakan. Jadi untuk O2 absorbennya ini di sini menggunakan yang bentuknya sachet terbuat dari iron atau besi. Untuk kapasitas penyerapannya sendiri itu sampai dengan 300 ml. Ini berdasarkan pada si pabriknya gitu yang menyebutkan bahwa kapasitas penyerapannya itu 300 ml. Kemudian di sini basic ingredients atau komposisi dasar dari pasta yang digunakan itu ada tepung tapioka, minyak, garam, air, dan juga potasium sorbat. Potasium sorbat ini digunakan sebagai pengawet ya, pengawet. Jadi nanti pada pada penelitian ini digunakan dua jenis pasta, ada yang pasta yang menggunakan dan ada juga yang tidak menggunakan potasium sorbat. Yang tidak menggunakan potasium sorbat itu nanti akan diujinya dengan kemasan vakum dan juga dengan oksigen absorber ini. Kemasan vakumnya sendiri itu menggunakan komersil multi-layer package, itu terbuat dari polyvinyl laden dan polyethylene. Dan O2 absorbernya itu tadi disebutkan sachet ya, itu ditambahkan pada headspace of package-nya. Semuanya ini disimpan pada suhu dingin 10 derajat Celcius dan nanti dihitung mana yang paling baik dalam menghambat kapang dan hamir, total coliform dan E. coli, dan staphylococcus. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini disebutkan pertama di dalam penghambatan kapang dan hamir dalam satuan CFU atau colony forming unit per gram, bahwa standarnya sendiri berdasarkan Brazilian legislasi itu 10⁴ CFU per gram, dan bisa dilihat di gambar bahwa semuanya ini ketiga-tiganya itu memenuhi. Ketiga-tiganya ini maksudnya paling kiri itu kemasan O2 absorber, yang tengah ini adalah vakum, dan yang paling kanan adalah chemical preservative, jadi pengawet tadi. Di sini juga di highlight bahwa dalam waktu yang 30 hari, nah kita lihat fokus yang ke 30 hari, bahwa yang paling baik itu adalah yang menggunakan absorber yang paling kiri ini, paling rendah si mode dan yes-nya itu sekitar kurang lebih 10⁴ dari batas maksimalnya 10⁴. Selanjutnya ada hasil dari Staphylococcus dan coliform. Di sini di gambar 2 itu hasil mengenai adanya Staphylococcus spp. Jadi untuk peraturannya sendiri itu maksimumnya adalah 5 × 10⁻³
Dan di sini semuanya efisien dalam menghambat Staphylococcus. Jadi maksimalnya itu kurang lebih 1 kali 10 pangkat 4. Mohon maaf, maksud saya bukan semuanya, tapi bisa dilihat di kemasan absorber sampai yang 30 hari itu yang paling memenuhi adalah yang absorber. Jadi kan batasnya ini adalah 5 kali 10 pangkat 3. Jadi yang di bawah 10 pangkat 3 itu sampai hari ke-30 itu kan ada yang menggunakan absorber. Beda halnya dengan yang 45 hari, ini sudah di atas batas kecuali yang chemical preservatif. Jadi untuk yang 30 hari juaranya itu adalah yang absorber, O2 absorber, tapi untuk yang 45 hari itu adalah chemical preservatif. Selanjutnya di gambar ketiga itu bisa dilihat bahwa aturannya sendiri itu maksimal 10 pangkat 2 dan semuanya ketiga-tiganya ini memenuhi. Jadi semuanya masih di bawah 10 pangkat 2. Nah, di sini batasnya. Pangkat 2 semua masih di bawah. Sehingga kesimpulannya disebutkan bahwa penjerap oksigen ini efisien dalam mengontrol pertumbuhan dari jamur, kapang dan hamir, Staphylococcus spp, total coliform dan E. coli pada lasanya, jadi salah satu tipe dari pasta, tanpa penambahan adanya potasium sorbat sebagai pengawet. Ini disimpan pada suhu kurang lebih 10 derajat Celcius pada waktu 30 hari ya tentunya. Jadi untuk yang 30 hari itu oksigen absorber masih juaranya, jadi masih di bawah standar dari maksimal adanya Staphylococcus, fungi dan yeast, terus coliform dan E. coli. Tapi pada 45 hari masih unggul yang tadi penambahan pengawet potasium sorbat. Jadi kesimpulannya bahwa oksigen absorber ini dapat digunakan sebagai teknologi pengemasan dalam menghambat adanya pertumbuhan jamur, bakteri, coliform dan E. coli tanpa adanya penambahan bahan pengawet yang berbahaya pada waktu 30 hari penyimpanan. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.